Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oh ya, meskipun kita masih belajar daring, tetap semangat ya untuk terus belajar. Bagaimana? Masih ingat dengan materi kita sebelumnya mengenai nilai-nilai dalam hikayat dan juga mengemukakan kembali isi dari hikayat. Kali ini kita akan belajar mengenai hikayat dan juga cerpen. Yang akan kita pelajari pertama adalah membandingkan aspek kebahasaan dan nilai-nilai dalam cerita rakyat dan juga cerita pendek. Lalu yang kedua, mengembangkan isi hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan mempertimbangkan isi dan nilai-nilai. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui nilai-nilai dalam hikayat? Yuk kita cari tahu dulu materinya. Nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen sangat banyak. Kira-kira apa aja ya? Ada nilai religius berkaitan dengan agama dan juga ketuhanan. Nilai sosial berkaitan dengan interaksi bersama orang lain dan norma-norma. Nilai moral berkaitan dengan baik buruk, pantas tidak pantas. Nilai budaya berkaitan dengan kebiasaan dan adat istiadat. Nilai pendidikan berkaitan dengan hal belajar dan pendidikan. Nilai patriotisme berkaitan dengan sikap berani, pantang menyerah, dan rela berkorban. Nilai ekonomi berkaitan dengan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nilai politik berkaitan dengan usaha meraih kedudukan dan kekuasaan. Dan semua nilai tersebut sampai sekarang masih sangat relevan. Misalnya bersyukur kepada Tuhan, kepercayaan terhadap sesuatu, saling tolong-menolong, saling menghargai, dan masih banyak lagi. Meskipun gaya bahasa sama-sama menggunakan majas, tapi majas pada cerpen itu jauh lebih beragam. Maknai kata arkais, karena dengan memaknai kata arkais berarti kita paham dengan isi dari hikayat. Yang kedua, identifikasi nilai, tokoh, latar, dan alur, supaya cerpen yang kamu buat nantinya tidak terlalu menyimpang. Kemudian, rancang kerangka karangan. Dengan kerangka karangan, maka cerpen yang kita buat akan lebih sistematis. Kembangkan kerangka karangan menjadi sebuah cerpen yang utuh. Jangan lupa tetap pertahankan nilai-nilai yang ada pada hikayat. Lalu, gunakan bahasa dan alur yang mudah dipahami. Kesimpulannya, hikayat atau cerpen sama-sama mengandung nilai yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Baik, itu tadi materi hikayat yang sudah dibahas. Apakah ada di antara kalian yang mau bertanya? Oh iya, Pak, saya mau bertanya. Oh iya, silahkan. Persamaan antara hikayat dengan cerpen itu apa ya, Pak? Ya, jadi persamaannya hikayat dengan cerpen itu sama-sama prosa fiksi dan bersifat naratif. Seperti itu ya. Sudah jelas? Nah, sekarang tugas kalian adalah menganalisis nilai dan aspek kebahasaan dalam hikayat dan juga cerpen, dibandingkan keduanya. Setelah ini kita akan diskusi lebih lanjut di grup WhatsApp, baru nanti saya kasih LKPD-nya. Setelah itu kalian bisa berdiskusi
lebih lanjut lagi di Classroom dan nanti kalian akan mempresentasikan dalam pertemuan Google Meet di akhir pertemuan. Apakah kalian siap? Siap. Baik, kalau sudah, pertemuan awal ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bagaimana dengan diskusinya? Saya lihat sudah bagus-bagus, sudah cukup aktif juga. Kira-kira ada kendala apa? Nah, saya ingin dengar hasil diskusi dari kalian seperti apa. Ada yang mau maju? Saya mewakili kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan cerpen. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat: 1. Nilai agama, memohon kepada Allah untuk dimudahkan. 2. Nilai sosial, tidak membedakan status sosial. 3. Nilai budaya, memilih raja berdasarkan keturunan. 4. Nilai moral, jika menginginkan sesuatu maka harus berusaha. Nilai yang terkandung dalam cerpen: 1. Nilai agama, selalu bersyukur apapun kehidupan yang kita jalani. 2. Nilai sosial, tolong menolong antar sesama manusia. 3. Nilai budaya, budaya memijat di kalangan masyarakat desa. 4. Nilai moral, keterbatasan bukan alasan untuk tidak melakukan hal baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Jadi saya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Dwi Rizky. Berdasarkan hasil diskusi kami, menurut aspek kebahasaan, hikayat menggunakan bahasa Melayu lama dan partikel lah atau tah seperti beranaklah dan izinlah, dan menggunakan diksi kata arkais seperti sebermula, hubaya, tiung, dan konjungsi sebermula, syah dan, hatta, maka, sehingga, maka, pada, dan kata ganti hamba, tuan, engkau, dan penggunaan kata sandang si seperti si miskin. Dengan gaya bahasa, penggunaan majas simile atau contohnya yaitu seperti. Lalu cerpen menurut aspek kebahasaannya yaitu menggunakan bahasa Indonesia non-formal yang cenderung lebih mudah dipahami. Dan kosakata yang sering digunakan adalah kosakata sehari-hari. Dan menggunakan konjungsi ketika atau kemudian, lalu, meskipun, bahkan. Sedangkan menggunakan kata ganti kami, dia, mereka. Dengan gaya bahasa majas sinestesia dan simile. Nah, tadi ada satu kelompok yang keteteran ya, makanya lain kali kalian bisa bagi tugas tim yang benar-benar bagus. Itu tadi pembelajaran kita pada sesi ini. Ada yang mau menyimpulkan? Saya Pak, jadi kesimpulannya nilai-nilai hikayat masih banyak yang relevan. Namun antara cerpen dan hikayat untuk aspek kebahasaannya sangat berbeda. Ya, bagus sekali. Oke, kita akhiri pertemuan pada sesi kali ini. Tapi sebelum mengakhiri pertemuan, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.